Baik, hari ini kita akan review materi pelajaran agama Kristen pada bab 12 dan bab 13. Ada di halaman 96 sampai 108 pada buku kalian ya. Yang akan kita pelajari adalah Tuhan Pemelihara Agung. Ya, pertama Tuhan Sang Pemelihara Agung, kedua bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab, ketiga bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. A. Tuhan Pemelihara Agung. Sebagai Sang Pencipta, Allah tidak hanya menciptakan lalu membiarkan begitu saja ciptaannya. Tetapi Allah juga memelihara semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Kata pelihara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merawat, menjaga dengan baik, dan melindungi. Ada 3 jenis pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Pertama, pelestarian, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup ciptaannya, di mana Allah memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup semua ciptaannya. Yang kedua, penyediaan, yaitu Allah juga menyediakan apa yang dibutuhkan ciptaannya dalam hal makanan dan minuman. Kita bisa baca dalam Filipi 4 ayat 19 ya. 3, pengaturan. Allah mengatur dan memerintah ciptaannya. Allah mengatur setiap musim di berbagai negara agar dapat hidup teratur. Bagi orang percaya, Allah mengatur atau memerintah melalui firman-Nya. Pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya adalah tindakan kemurahan Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi ciptaannya. Dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hanya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita sejak dalam kandungan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia, Tuhan mengetahuinya. Dalam kitab Lukas 21 ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Artinya, tidak ada satupun masalah dalam hidup manusia di luar kehendak Tuhan. Ya, Tuhan memberikan zat warna hijau pada daun, berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Ini adalah cara Tuhan memelihara tumbuh-tumbuhan, dan ini juga cara Tuhan memelihara binatang pada burung-burung, walaupun tidak menabur dan menuai. Ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Ya, kita bisa lihat di Matius 6 ayat 26 ya. Tuhan pemelihara manusia sejak dalam kandungan. Penyertaan Allah dalam proses kelahiran manusia. Kita bisa lihat contohnya yaitu kita dapat bernafas, dapat menikmati keindahan alam, dapat melakukan aktivitas, dan dapat berinteraksi dengan lingkungan. Bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab kita bisa lihat dari kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah memberikan tempat tinggal yang begitu indah, segala kebutuhan mereka telah disediakan oleh Tuhan, yaitu tanaman yang bisa dimakan, dan di sana juga ada 4 sungai yang mengalir sebagai sumber air. Adapun nama keempat sungai itu adalah Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Nah, perjalanan panjang yang dilalui oleh umat Israel membuat mereka bersungut-sungut dan lupa bersyukur. Bahkan mereka berpikir hidup di Mesir akan jauh lebih baik dibandingkan daripada di padang gurun. Sikap umat Israel ini seringkali menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan senantiasa masih memelihara dan menuntun hidup mereka. Dalam Keluaran 16 juga, Tuhan memelihara hidup bangsa Israel dengan memberikan manna, yaitu makanan dari surga yang Tuhan berikan, mirip seperti roti. Tuhan mengingatkan agar mengambil dalam jumlah yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih, sebab jika mereka mengambilnya terlalu banyak, roti manna akan membusuk. Hal ini mengajarkan kepada kita agar memiliki sikap tidak serakah atau kita bisa mengambil sesuai kebutuhan. Ada juga kisah Daniel yang dibuang ke gua singa atas kebenaran yang ia lakukan. Kebenaran itu adalah sikap berdoa kepada Tuhan di dalam ruangan. Karena perbuatannya yang benar, Tuhan memelihara hidupnya. Ya, kita sudah mengetahui ya bagaimana kisah Daniel ketika dia dihukum dan dia berada di dalam gua singa. Daniel tetap hidup dan selamat. Tidak ada satupun bagian tumbuhan yang terluka. Tuhan menjaga dan memeliharanya dengan cara menutup mulut-mulut singa tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa melihat kisah Yesus memberikan 5.000 makan orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sampai tersisa 12 bakul. Nah, apakah kita pernah mendengar kisah tersebut? Ya, sudah sering ya, karena misalnya sudah beberapa kali pernah menceritakannya. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa satu, memberi dengan rela hati dapat menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi kita mau melayani Tuhan dengan mengajak teman beribadah. Yang kedua, pemberian sekecil apapun akan dihargai oleh Tuhan.
Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, dia selalu memelihara kita dengan kasih-Nya. Nah, bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia kita juga bisa lihat dalam kisah Yunus, di mana Yunus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, yaitu kepada orang-orang di Niniwe. Jika mereka kembali kepada Allah dan mengampuni, maka Allah akan mengampuni mereka. Namun, Yunus menolak perintah Allah karena ia tahu bahwa orang di Niniwe adalah jahat dan mereka tidak berhak mendapat kasih Tuhan. Sehingga Yunus melarikan diri, tetapi Allah tetap menyertai dan melindunginya, serta memeliharanya dengan cara hidup selama 3 hari di perut ikan besar loh. Nah, Allah sangat mengasihi ciptaannya, walaupun manusia seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi kasihnya tidak akan pernah berubah. Ya, sekarang kita masuk dalam mengasihi teman ya, pada halaman 102 dan 100 sampai 108. Nah, dari di sana diceritakan kisah dua sahabat. Ya, kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah seorang sahabat rela berkorban untuk sahabatnya dan tidak hanya memerlukan ketulusan saja tetapi juga keberanian. Ya, sahabat yang sebatang kara tadi bukan hanya mengasihi sahabatnya tetapi keluarga dari sahabatnya juga. Dan kasih tidak dibatasi oleh lingkungan atau latar belakang seseorang. Mengasihi teman berarti peduli pada kebutuhan dan kepentingannya juga. Yesus sahabat sejati. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maksud dari ayat ini agar kita saling mengasihi antar sesama. Allah menaruh rasa iba, simpati, empati, sayang, dan kasih di dalam hati manusia agar tercipta rasa saling mengasihi antara sesama manusia. Nah, bukti nyata yang Tuhan berikan itu kepada umatnya adalah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih agape, kasih tanpa menuntut balas. Artinya dia rela berkorban dan tidak meminta apa-apa dari kita. Jadi kalau kita ingin mengasihi teman dan menjadi sahabat terbaik, kita harus memiliki sikap kasih agape agar persahabatan itu dapat terjalin dengan baik dan dapat bertahan sampai kita tua nanti. Nah, yang terakhir adalah kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Cerita Daud dan Yonatan ini mengajarkan kita tentang hubungan dan pertemanan antara dua anak laki-laki yang saling mengasihi dengan tulus, tidak melihat status sosial yaitu antara anak raja dan seorang penggembala domba. Bukti persahabatan mereka ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang nyata. Ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya hendak membunuh Daud, ia langsung memberitahu dan meminta Daud agar segera melarikan diri. Nah, ketika Saul berada di goanya Daud, ia punya kesempatan sebenarnya untuk membalas dendam. Tetapi Daud tidak melakukannya karena ia takut akan Tuhan. Dan ia begitu mengasihi dan tidak ingin menyakiti hati sahabatnya Yonatan. Dan kita juga bisa belajar dari kisah Filemon dan Onesimus, di mana mengasihi orang lain berarti juga mengampuni kesalahan yang pernah dilakukannya. Kasih itu sendiri bisa ditunjukkan dengan cara peduli dan mau menerima orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sekalipun Onesimus seorang budak dan telah melakukan kesalahan, Filemon mampu memaafkan dan memperlakukannya dengan baik. Itu semua dilakukan Filemon karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, demikianlah review kita hari ini. Kiranya anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Jesus love you.